Sebagian umat Islam hari ini ada juga yang melakukan kampanye hitam kepada Ibnu Sina. Ia dituduh Syiah dan sesat. Mereka menyuruh lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak lagi menggunakan nama Ibnu Sina. Mereka mengutip pertanyaan-pertanyaan ulama yang mencela Ibnu Sina. Padahal terlepas dari dinamika pemikiran pada masa itu, kontribusi Ibnu Sina seharusnya tidak perlu diragukan lagi. Pemikiran tersebut seharusnya tidak muncul jika kita meneladani sosok Ibnu Sina, yang bisa menjadikan agama inspirasi untuk mengembangkan sains. Ibnu Sina adalah salah seorang tokoh besar Islam. Ia adalah filosof dari Timur. Hal itu bukan saja diakui orang-orang Arab, juga ilmuwan Barat. Menurut mereka Ibnu Sina adalah orang yang jenius. Fakta Ibnu Sina atau yang juga dikenal dengan Avicenna, mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh Muslim yang memiliki julukan Bapak Kedokteran Dunia dan Bapak Kedokteran Modern. Salah satu fakta Ibnu Sina yang lainnya adalah Ibnu Sina juga merupakan penulis yang sangat produktif. Salah satu fakta Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ibnu Sina lahir di Afsona, yaitu salah satu daerah di Uzbekistan. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 980 Masehi. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 tahun Masehi. Ibnu Sina wafat di Hamedan yang merupakan kota di barat laut Iran. Sangat banyak tokoh-tokoh Muslim yang sangat diperhitungkan pada berbagai bidang keilmuan. Bahkan tidak sedikit pemikiran-pemikiran tokoh Muslim tersebut memberi sumbangsih terhadap perkembangan pengetahuan modern yang ada saat ini. Memang, selama ini Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh Muslim yang memberi banyak sumbangsih terhadap dunia kedokteran. Namun, selain pada dunia kedokteran, Ibnu Sina juga menciptakan banyak karya yang menjadi sebuah sumbangsih bagi banyak ilmu lainnya. Beberapa karya Ibnu Sina tersebut diantaranya pada ilmu filsafat, alkimia, geologi, teologi Islam, astronomi, psikologi, matematika, logika, fisika, hingga karya-karya di bidang sastra seperti karya puisi. Tetapi, Ibnu Sina sebenarnya lebih banyak menelurkan karya pada bidang ilmu filsafat jika dibandingkan dengan ilmu kedokteran. Hal ini terlihat dari karya yang telah dia buat. Pada bidang kedokteran, yang dia buat sebanyak 40 karya, sedangkan pada bidang filsafat, Ibnu Sina mengeluarkan sekitar 150 karya. Dan karya filsafat yang dibuat oleh Ibnu Sina memang merupakan buah dari pemikiran dan kecerdasan selama hidupnya. Pengakuan terhadap Ibnu Sina dapat dilihat dari beberapa gelar yang diberikan oleh orang-orang kepada dirinya, salah satunya di bidang filsafat. Pada bidang filsafat, Ibnu Sina mendapat gelar Asi Syaikh Ar-Rais atau yang memiliki arti guru para raja. Karena di bidang filsafat, Ibnu Sina memiliki cara pikir mengenai keagamaan yang sangat mendalam. Pemahaman Ibnu Sina terhadap keagamaan tersebut sangat berpengaruh terhadap cara pandang filsafatnya. Salah satu alasan mengapa Ibnu Sina dijuluki sebagai Bapak Kedokteran
karena dirinya membuat sebuah karya yang dijuluki karya agung dengan judul Al-Qanun fi At-Tibb. Berikut ini adalah karya-karya lain dari Ibnu Sina, yang memiliki kontribusi penting dalam berbagai disiplin ilmu. Bidang logika, Isaguji, membahas ilmu logika Isagoge. Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah, tentang pembagian ilmu rasional, buku mengenai pembagian ilmu-ilmu rasional. Bidang metafisika, Ilahiyat, ilmu ketuhanan. Bidang psikologi, Kitab An-Najat, buku tentang kebahagiaan jiwa. Bidang geologi, Fi Ad-Din, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latina menjadi Liber de Mineralibus, mengenai mineral. Bidang syair dan prosa, Al-Qasidah Al-Ainiyah, syair-syair tentang jiwa manusia. Bidang sastra Arab, Risalah fi Asbab Huduts al-Huruf, risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf. Cerita-cerita roman fiktif, Risalah At-Tayr, cerita seekor burung. Bidang politik, Risalah As-Siyasah, buku politik. Dari penjelasan uraian di atas, kita dapat mengetahui kontribusi yang diberikan Ibnu Sina terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Besarnya kontribusi Ibnu Sina dapat dilihat dalam perkembangan kedokteran. Ilmu kedokteran sebelumnya tidak ada, kemudian ditemukan oleh Ptolemeus, kemudian dihidupkan kembali oleh Galenus. Setelah itu ilmu kedokteran berserakan kembali, dan dihimpun oleh Ar-Razi. Keilmuan yang telah dihimpun Ar-Razi itu kemudian disempurnakan oleh Ibnu Sina. Dapat dikatakan peran Ibnu Sina di sini sangat vital dalam menyempurnakan ilmu kedokteran. Selain itu, kita juga tidak dapat menafikan kontribusi Ibnu Sina di berbagai disiplin ilmu keilmuan lain. Sedikit sekali ilmuwan yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu dan berkontribusi di dalamnya layaknya Ibnu Sina, dan semoga pembahasan mengenai biografi Ibnu Sina dapat bermanfaat.